Halo Black Pals, balik lagi bareng gue Yogi Richard yang udah pasti di acara Two Wheelers Review bareng Black Experience juga. Oke, kali ini gue akan ngebahas skuter Matic yang biasa buat touring ya, karena emang di Indonesia ini, Jakarta juga udah banyak banget peminatnya. Dan gue nyobain sendiri tadi, dari posisi mengemudinya sih enak banget. Motor apaan? Ini pabrikan dari Taiwan. Langsung aja nih, KYMCO X-Town 250i. Keren ya dari depan juga ya. Black Pals pengen tahu gimana rasanya, handlingnya, brakingnya, mesinnya, segala macam akan gue bahas abis. Jadi stay tune terus, nanti kita bahas bareng-bareng. KYMCO ini sebenarnya generasi penerus dari generasi-generasi sebelumnya. Ada KXTC 200i, ada Downtown 250i, ada juga Excite 400i, sekarang ini X-Town yang 250i. Kalau gue dapat bocoran nih, desainnya ini emang diperuntukkan untuk market di Eropa gitu. Jadi makanya looks-nya kelihatan agresif, maco, dan yang udah pasti tempat duduknya ini lebar banget. Jadi kayak berasa duduk di sofa gitu dan nyaman banget. PT Smart Motor Indonesia ini ngeluncurin ini tahun ini, baru tahun ini ya. Makanya gue juga penasaran nyobainnya. Kita akan bahas secara detail mulai dari depan dulu. Let's go, kita lihat. Kalau dari depan yang udah pasti untuk motor ya, yang udah pasti jadi fokus utama tuh dari lampu. Ini dual headlamp. Jadi headlightnya ada dua dan masih menggunakan bohlam halogen biasa. Cuman DRL-nya ini, day running light-nya udah pakai LED. Jadi untuk kesan sportinya tuh lebih dapet gitu ya dengan penggunaan LED ini. Ban depan ini udah full cast aluminium. Diameter ban velg depan ini 14 inci, cukup lebar, tampaknya 120 dengan disc brake yang udah pasti pakai ABS. Piston untuk kaliper depan ini ada 3. Nah, jadi untuk pengereman lebih gigit ya. Ada reflektor dan shocknya teleskopik. Terus kalau kita lihat ke atas lagi, ini ada windshield yang cukup gede, dan yang menariknya tuh di sini di atas itu diberi lekukan lagi ke atas supaya menghalau angin dari muka ridernya gitu ya. Efektif apa enggak? Nanti kita cobain aja. Oke Black Pals, kita lihat instrumen displaynya. Ini udah komplit banget. Dia untuk RPM dan speedometer memang masih pakai analog, tapi di speedometernya udah ada MPH juga, mile per hour. Jadi emang jelas banget ini peruntukannya buat market luar sana gitu ya. Di sini juga di tengah ada display digital, nggak begitu besar, cuman fungsinya udah cukup komplit untuk ngasih tahu range jarak tempuh dari motor ini. Bensinnya kira-kira cukupnya untuk berapa kilometer gitu. Terus ada service light, ada jam, ada macam-macam sih sebenarnya. Di sini udah cukup komplit. Terus udah cukup jelas. Coba aja kita kontak ya. Nah, set temperatur tuh ada. Terus seperti biasa kilometer, fuel gauge-nya juga di sini. Bensin jadi udah digital. Temperatur untuk mesin juga ada. Temperatur udara sekitar kita ada. Di sini ada beberapa tombol, ada 3 tombol untuk mode, function, dan reset. Jadi kalau Black Pals kira-kira pengen tahu ngukur jarak atau apa, bisa pencet-pencet aja langsung di sini gitu. Oke, untuk posisi mengemudi, nah yang kayak tadi gue bilang ya, ini joknya gede banget, nyaman banget nih, kayak duduk di sofa gitu loh. Dan laid back, maksudnya posisi kita tuh rada ke belakang duduknya, bikin badan tuh nggak capek gitu. Emang ini peruntukannya buat touring, jarak jauh, pasti nyaman banget, nggak bikin capek. Stang juga posisinya nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang, ngepas banget. Karena tadi udah disc brake, depan belakang udah disc brake. Di sini bisa Black Pals lihat juga kiri kanan semuanya udah hidrolik ya. Braking sistemnya, ABS juga depan belakang udah komplit. Saklar-saklar sangat gampang terjangkau. Engine stop, engine start, klakson, spion yang sporty, nggak ngeganggu pandangan, dan view-nya ke belakang luas banget ya. Oke Black Pals, kita lihat yuk yang ada apa sih di balik jok ini gitu. Gede banget kan joknya. Cut. Nah, sip. Ini udah
dibantu disupport dengan shock teleskopik gitu ya. Kalau Black Pals bisa lihat ini bisa muat 2 helm gitu. Cuman kalau di sini muat 2 helm, tangkinya ada di bawah sini gitu. Nah, buat ngisi bensin sebenarnya sih nggak perlu turun gitu, bisa masih duduk isi bensin di sini. Ini kapasitas tangkinya juga lumayan besar, 12,5 liter gitu. Kenapa ditaruh di bawah? Keuntungannya emang pertama untuk pusat gravitasinya jadi lebih rendah di bawah. Jadi untuk nikung-nikung handlingnya pasti lebih enak karena bebannya ada di bawah semua gitu ya. Di sini kosong, ada lampu bagasinya juga. Jadi kelihatan lah, ngebantu gitu kalau malam-malam dalam kondisi gelap-gelapan ya, bisa kelihatan. Di sini juga ada konektor untuk diagnostik, ngeriset gitu keperluan servis ya, gitu Black Pals. Kelihatan ya, gede banget ya joknya ya, nyaman banget nih. Nah, Black Pals, bisa Black Pals lihat ya dari belakang. Kita mulai dari ini ada hand grip untuk belakang, bisa fungsinya macam-macam. Di sini juga di cover karena bisa ditaruh box juga kemungkinan ya, opsional. Dan yang signature-nya gue bilang di sini tuh lampu kecilnya bentuknya kayak huruf X gitu karena ini X-Town, jadi X dari belakang. Dari jauh pun bisa kelihatan, oh ini motor apaan gitu. Jadi ciri khasnya tuh udah jelas banget. Ini LED, lampu plat nomor masih pakai bohlam biasa, jadi memudahkan untuk penggantian kalau misalnya ada masalah gitu ya. Tetap ada reflektor belakang juga, kecil tapi mumpuni. Untuk roda belakang, bisa Black Pals lihat ini tapaknya cukup lebar. Ini 150/70 dengan sebenarnya sih pelek belakang ini lebih kecil gitu. Dia pakai 13 inch, tapi materialnya sama, pakai cast aluminium. Rem belakang ini udah disc brake juga, diameter 240 mili. Tapi yang belakang ini pistonnya cuma 2 ya. Bisa Black Pals lihat juga ini udah pakai selangnya juga yang high quality, udah braided gitu, pakai stainless steel di anyam. Dan shock belakangnya ada 2. Jadi untuk stability pasti lebih oke lah. Dan ini bisa disetel juga preload adjust, ada 5 step gitu. Jadi Black Pals sesuaiin aja gitu dengan kenyamanan mengemudinya Black Pals, mungkin bobotnya segimana banyak, jadi setelan shock belakang tuh enaknya kayak gimana, setel aja gitu. Knalpot dengan looks yang gagah dan cukup sih sebenarnya untuk 250 cc diameter knalpotnya segede gini. Kalau Black Pals perhatiin di sini ada mudguard lagi. Jadi ini spakboard yang ininya bawaan motor, di sini ada cover lagi mudguard untuk ngalangin cipratan-cipratan air, lumpur atau apa supaya mesinnya nggak kotor banget ya. Sangat-sangat berguna dan ngebantu banget sih. Oke, kita lanjut ke bagian depan, mesinnya kita cek. Let's go. Mesinnya dia pakai 250 cc, single cylinder, klepnya juga cuma 2, exhaust 1, intake 1. Diameter pistonnya itu 72,7 mm dan stroke-nya atau langkahnya itu 60 mm. Sebenarnya sih 249,1 cc ya, dibuletin lah jadi 250 cc. Hitungannya mesinnya overbore karena diameternya lebih gede daripada stroke-nya. Untuk sistem bahan bakarnya ini udah injection. Dengan konfigurasi ini, mesin ini bisa menghasilkan HP 20,6 horsepower di 6.500 rpm dan torsinya 21 Nm, tetap di 6.500 rpm. Ini udah cooling by water, artinya berpendingin air. Bisa lihat nanti ya, di depan itu ada radiatornya juga. Didesain untuk touring jarak jauh gitu. Makanya dari pendinginannya aja juga udah dipikirin pakai radiator gitu ya supaya aman memang di udara tropis kayak di kita ini ya. Bisa Black Pals lihat juga ini untuk footpack pebonceng diumpetin. Nah, ada grip karetnya sedikit. Jadi kalau ditutup flush kelihatannya rata aja body stylenya gitu. Perhatiin dari samping ini motor memang cukup panjang ya. Ini panjangnya 2200 mili gitu, kurang lebih 2,2 meter. Nah, lebarnya 780 mili. Nggak terlalu lebar, walaupun kelihatan gambot banget motornya. Dan ride positionnya ini dari jok sampai ke bawah 785 mm. Jadi untuk rider kayak gue di Asia gini, pas banget duduknya di sini nih. Kayaknya sekarang waktunya untuk nyobain performance dari Kymco X-Town 250i ini. Let's go!
Oke, Black Pals. Gue udah ngetes Kymco X-Town 250i ini, rasanya luar biasa ya. Kalau gue secara pribadi, gue suka banget sama joknya. Bener-bener empuk, lebar, nopang pantat gue tuh yang lep gitu loh. Enak banget didudukinya jok ini. Gue nggak bisa nyobain yang belakang, cuman gue pasti rasanya juga nggak kalah enak kayak yang di depan. Untuk performance dengan konfigurasi mesin itu gue bilang so-so lah, cukup gitu. Apalagi hitungannya ini motor lumayan berat, 195 kg berat bersihnya. Untuk braking mumpuni karena yang depan udah 3 piston si kalipernya, yang belakang 2 piston, jadi untuk braking sangat-sangat nggak masalah. Grip dari bannya tapak lebar, untuk nikung-nikung enak, apalagi dibantu dengan shocknya ada 2 yang belakang, sangat-sangat menyenangkan. Dan wind deflectornya sangat pengaruh banget ternyata ya untuk menghalau angin ke muka gua gitu, jadi nggak ditutup kacanya pun nggak akan terasa angin yang terlalu kenceng gitu ke muka. Lumayan powerful yang kayak tadi gue bilang, cuman kalau bisa dinaikin sedikit mungkin akan lebih oke lagi, apalagi ini peruntukannya untuk touring jarak jauh gitu. Cuman overall motornya oke banget, suspensinya empuk, handlingnya juga enak buat nikung-nikung, mantep gitu. Di motor ini juga udah ada USB port gitu untuk ngecas ada di dalam sini. Posisinya sangat-sangat aman gitu ya untuk naruh handphone, naruh apapun kira-kira Black Pals mau mesti charge gitu dalam perjalanan jarak jauh. Jadi nggak perlu khawatir mesti bawa power bank atau apa, tinggal colok aja ke sini. Mungkin sedikit yang rada kurang srek gitu di hati gue karena material ini sebaiknya sih bisa dibagusin lagi gitu ya kualitasnya. Untuk beberapa plastiknya kerasa kayak kurang maksimal aja gitu. Dan satu lagi yang asik feature dari motor ini, ada hazard yang bisa diaktifin walaupun kunci dicabut gitu. Jadi untuk Black Pals kira-kira yang lagi touring jarak jauh terus ada trouble di pinggir jalan, hazardnya tetap bisa nyala. Nggak perlu kontak, nggak perlu ngidupin mesin, hazardnya on kapanpun Black Pals perlu. Oke Black Pals, gitu aja review kita kali ini si Kymco X-Town 250i yang jujur aja gue sedikit surprise gitu karena ternyata motornya mumpuni banget ya untuk dalam kota ataupun apalagi emang diperuntukannya buat touring, apalagi buat touring gitu. Feelsnya nyaman banget. Kalau Black Pals penasaran boleh ngecek langsung. Ini harganya kurang lebih 62,5 juta gitu, yang oke lah, reasonable lah harganya gitu ya. Untuk Black Pals yang belum subscribe dong gitu. Di like, terusnya di komen kira-kira motor apa sih yang Black Pals mau tahu gitu. Siapa tahu kita bisa review. Komen aja, tulis di komen. Jangan lupa ikuti terus Dunia Modifikasi Indonesia dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.